Kumpul di sini di TPA depan rumah Pak Okon. Bagi yang belum kenal, kami dari IFTA, Asosiasi para Pelaku Pariwisata yang jaringannya ada di Santero Indonesia. Kami datang sini untuk membina dua lokasi di Kabupaten Tatamus, yaitu Desa Sumbermulyo, Kecamatan Ceberjo, dan Desa Kampung Baru di Wailalang. Nah, setelah beberapa kali pertemuan, tiba saatnya nih sebenarnya pertemuan terakhir sebelum nanti kita adakan acara promosi, acara yang kami istilahkan namanya uji destinasi. Bagaimana sebuah desa, apalagi yang sudah menyandang nama desa wisata, bisa dikunjungi oleh, bisa menerima tamu dan dikunjungi nanti oleh para wisatawan. Di Sparbud Kabupaten Tatamus untuk dua desa itu, kami harapkan nanti kedua desa ini akan bisa berkembang ya, menjadi sebuah desa wisata yang mumpuni dan tertata dengan baik. Hasilnya bisa dinikmati bersama secara kemasyarakatan. Hasilnya bukan hanya ekonomi, tapi yang utama tentu saja sosial dan budaya. Terus desanya bisa maju, insya Allah. Dan kami di Sumbermulyo, tapi selepas ini kita akan terus berhubungan melalui WhatsApp group. Sebelum nanti kami datang lagi membawa teman-teman para agen perjalanan ya, travel agent dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Sumbermulyo. Nantinya mereka akan membantu menjualkan berbagai potensi yang ada di desa ini agar wisatawan mulai datang berkunjung. Nah, di dua kali pertemuan sebelumnya saya sudah membahas beberapa materi yang diperlukan. Ada organisasi pengelolanya lain sendiri. Nanti insya Allah mungkin skemanya saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Organisasi ini maunya seperti apa? Apakah di bawah BUMDes ataukah berdiri sendiri? Saya serahkan kepada desa dan masyarakat Sumbermulyo untuk diatur porsinya. Kita pelan-pelan jahit dulu supaya jadi visi yang besar. Mengembangkan UKM. Gimana? Oh iya ya, 40 kan visi kan. Oke. Nanti itu ada yang mau yang lebih besar siapa atau di bawah jadi gini mas, dengan ketiganya ya, dan tidak terkena di situ. Ada satu ketua, saya sudah dilakukan. Mungkin ada ini. Parkir wisata dan keamanan Pak Saryanto, homestay Pak Marjoni, pemasaran, IT dan digitalisasi Mas Yuda, kuliner Bu Anin, seni dan budaya koordinatornya Pak Subarjo,
Paket wisata koordinatornya Mas Sulaiman. Oke? Kepada bapak-bapak ibu semuanya yang hadir di sini, pertama yang harus saya tanya, dengan perkumpulan ini 2 kali dan ini ada tambahan lagi perubahan dari ibu semuanya. Pertama, desa kita ini dijadikan desa wisata. Yang saya tanya, kira-kira kita bisa komitmen apa tidak? Saya tanya lagi sekali lagi ya. Kira-kira kita ini bisa komitmen apa tidak? Alhamdulillah kalau kita bisa komitmen artinya kita harus bersinergi. Ini saya berterima kasih sekali kepada tim IFTA terutama. Jadi bahwasannya apa yang menjadi misi kita bersama adalah paling utama adalah memajukan SDM masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi. Nah, apa yang ada yang sudah dilakukan IFTA di sini sepatutnya kita semua warga Sumbermulyo sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan adanya beliau-beliau di sini adalah membuka cakrawala pengetahuan kepada kita semuanya bahwasanya penting sekali konsep desa wisata ini adalah mendatangkan pendapatan bagi masyarakat kita. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak yang belum kita ketahui tentang potensi yang ada di sini, yang belum kita sadari bahwasanya potensi kita di masyarakat di desa Sumbermulyo ini bisa mendatangkan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat ya. Jadi misalnya sebagai contoh homestay. Homestay nanti sebagai catatan, homestay itu apa ya? Aku komentar sih. Jadi homestay itu sebagai contoh di daerah Wonosobo, daerah Temanggung itu 1 bulan kalau kondisi ramai itu bisa mencapai pendapatan 5-10 juta. Itu informasi satu hal tentang homestay. Itu belum nanti kita ketika memang kita jika apa ya namanya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bisa menyentuh di produk UMKM, saya yakin apalagi nanti bisa dengan PON istilahnya bisa koordinasi dengan BUMDesnya, saya yakin produk kita nanti bisa ekspor. Banyak potensi yang bisa ekspor. Nah, kita juga ada pengalaman ekspor. Nanti dari kawan-kawan kita juga dari Pemkab Tanggamus akan bisa membantu. Jadi saya harap ini sebagai tolak ukur awal. Jadi istilahnya dari apa ya? Istilahnya dari pengurusan tadi sebagai langkah awal untuk mengkompakkan. Jadi kita jangan terbebani saat ini kita dipilih menjadi apa, tapi itu adalah suatu anugerah kalau menurut saya, karena itu nanti juga bisa meningkatkan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Jadi bisa membangun potensi. Jadi kita targetnya setinggi mungkin supaya orang-orang lain juga melihat dan mau mendukung Sumbermulyo nantinya, karena sudah bergerak duluan ya. Jangan takut, jangan ragu. Karena yang kerja nanti 1 desa, 4 dusun, iya nggak sih? Jangan dibebanin ke pengurus saja. Ini harus dimusyawarahkan. Yang mau kedatangan tamu Sumbermulyo, bukan cuma orang-orang yang mengurus pariwisata. Manfaatnya mungkin tidak terasa sekarang, tapi kita harapkan secepatnya manfaatnya bisa datang. Jadi itu tadi maksud dari keringetan dulu. Tetap kita sambil latihan gitu ya. Saat tamu-tamu itu datang kita latihan. Apa aja yang mau dijual di Sumbermulyo, berapa harganya, durasinya berapa lama, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang harus menyiapkan, siapa tim yang di belakang layar, siapa yang harus ada di depan. Itu nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian sesuai tugas dan fungsi dari tadi
pengurus organisasi desa wisatanya. Ibu Bupati sudah mau mendukung. Karena dari awal hingga akhir koordinasi dengan dinas, yuk kita benahi desa kita. Kalau kemarin dari pemerintahan sudah maju, kita bangun lagi lebih maju lagi untuk desa Subermulyo. Khususnya yuk kita fokus ke bidang pariwisata. Mohon maaf, tadi saya sampaikan yang kita benahi HPS. Tuh, itu sangat penting. Maaf loh ini ya enggak. Artinya yuk kita gali belajar bersama-sama. Apa HPS? Hati, pikiran, sikap. Hati yang tulus, yang ikhlas, kerja di pekon ini. Belum tahu juga IFTA apa? Ya? IFTA itu singkatannya dari Indonesian Fighter Tourism Association. Pariwisata Indonesia yang terdiri dari orang-orang Indonesia, dan visi misi kami adalah menemukan dan meningkatkan, mengembangkan selanjutnya destinasi wisata baru di Indonesia dengan potensi-potensi terbarunya, mungkin dengan potensi alam yang lebih alami seperti itu ya. Dan kami berdiri itu memang sejak awal pandemi, di mana pariwisata itu betul-betul macet. Tapi ini yang jalan ini orang-orang yang sudah senior di pariwisata. Walaupun IFTA masih baru dan akan 2 tahun usianya, tapi kita sudah beberapa tempat yang kita set destinasi wisatanya dan mengundang teman-teman dari berbagai provinsi. Itu kita sudah hadirkan seperti di Lampung. Kalau di Lampung ini kita di Lampung Barat dan Lampung Selatan, dan selanjutnya di sini boleh dilihat di Instagram IFTA Association, Instagram @IFTA Association. Silakan bergabung di situ untuk melihat kegiatan-kegiatan IFTA. Apa saja di situ, apa dibujui, apa piye, silakan dilihat gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa nanti belajar ngapain aja sih gitu kan. Yang Lampung Selatan ngapain aja, terus di Lampung Barat kita ngapain aja, terus ada beberapa tempat itu seperti di Nyempet di Bandung itu teman-teman juga mendatangkan tour operator, teman-teman travel agent itu hanya untuk mandiin kambing di sana. Main air itu mereka bayar gitu. Gitu, ngelus-ngelus sapi. Yang sosial medianya di bagian marketing, kemudian digital, nanti Mas Yuda ya bisa WA saya Japri, mungkin bisa ditanya ke Pak Ade, nanti saya mungkin berikan. Karena digital ini mudah, nanti bisa by online aja. Kalau ada kurang-kurang silahkan di follow IFTA-nya biar tahu nanti seperti apa step-stepnya. Ibu masak makannya apa aja sih? Makannya gampang, makin deso makin suka mereka. Gitu. Nggak usah pakai makanan di kota, nggak perlu inovasinya seperti di kota, nggak perlu. Jadi diri sendiri aja. Jadi nggak usah bingung, apa yang sudah ada di sini itu sudah bagus. Itu aja ya. Sudah cukup rasanya ya, sudah lelah semuanya. Itu aja. Terima kasih. Pak Kades mana? Itu depan gak Pak Kades itu. Apa-apa? Saya Kepala Pokon Subermulyo siap menerima tamu dari IFTA tanggal 28 Februari 2022. Dengan Pak Hendra. Selaku apa di sini, Pak? Saya ketua umum.
Jadi ke dalam rangka apa kesini Pak? Pengembangan desa wisata Pak, ada promosi desa wisata Sumber Mulyo. Kira-kira apa misalnya visi dan misinya? Visi dan misi kami adalah untuk mengembangkan destinasi-destinasi baru yang ada di daerah-daerah, dan sekarang kami mendapat undangan dari Pusmakut untuk melakukan pendampingan di desa. Contohnya apa Pak? Kira-kira dalam UKM apa gitu? Ya, karena kami tertarik dengan Tapis Tenun Lampung. Namun di sini kan dilihat ada banyak potensi-potensi yang ada yang lain. Makanya kita datang ke sana untuk datang ke sini untuk memberikan semacam pemerataan lah, bahwa di Sumber Mulyo ini tidak hanya tapis, tapi juga banyak agrowisata yang ada di wisata. Apa dengan siapa? Saya Hendri Pak, Hendy selaku apa Pak? dari UKM Tenun Lampung. Warga mana Pak? Kita warga Kecamatan Sumberjo. Kita memang di sini apa ya istilahnya, kebetulan kita bukan warga desa sini, cuman kita banyak melakukan aktivitas untuk pemberdayaan masyarakat di sini supaya masyarakat desa di sini bisa lebih maju secara ekonomi. Ada pengalaman tertentu Pak? Untuk pengalaman pada dasarnya ya kita pengembangan budaya juga pariwisata. Sudah berjalan lama Pak kira-kira? Di sini sudah 1 tahun. Udah 1 tahun. Jadi ada tim dari IPTA ini bagaimana Pak? Jadi apa namanya, kita sangat bersyukur adanya tim kita ini bisa semakin memajukan untuk desa sini. Terima kasih Pak ya. Dari komitmen warga, artinya mewakili lah. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan bisa berjalan benar dengan desa wisata ini. Soalnya ini ya saya anggap walaupun ini sebenarnya nggak mudah, tapi bukan nggak bisa. Kan seperti itu. Sudah barang tentu. Makanya tadi itu kan saya sampaikan untuk dari semua kepala dusun untuk membentuk karakter dusun, mau disetting seperti apa sih dusun. Nah inilah yang untuk perjuangan ke depan komitmen kita itu maju menerima tamu nanti supaya datang ke Sumber Mulyo ini nggak kecewa lah. Jadi harapannya? Harapan besar kita ini dengan desa wisata ini Sumber Mulyo semakin maju, semakin indah dan maju. Amin. Warganya berapa kira-kira warga desa Sumber Mulyo ya? Berapa warganya? Kalau untuk warga yang dewasa apa yang Semua keseluruhan? kalau untuk keseluruhan di kurang lebih 1.873. Terus luas kira-kira ada 1.000 hektar? Ada 470-an lah kita kurang lebih untuk semuanya kurang lebih gitu. Ya, makasih Pak ya.